Banyak yang nanya ya, apakah bikin kue itu passion saya? Bukan, cuman waktu itu kesempatan yang terbuka adalah bikin kue. Andai kata kesempatan yang terbuka waktu itu adalah menjahit, mungkin saya akan jadi penjahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi, sudah kangen lagi ya di channel kesayangan kita, Daeng Faki. Dan hari ini saya berada di sebuah hotel ya di Makassar. Dan di samping saya ini dia, tadi saya culik dia, barusan habis ikut trainingnya bukan training sembarang training, mengambil sertifikasi coaching. Iya, tahu. Lumayan. Bisa saya ada Kak, saya panggil Kak saja, Kak Vika. Ya, Devaki. Iya, Kak Vika ini seorang womanpreneur ya. Womanpreneur apa usahanya? Nah, jangan dulu. Makanya jangan lupa like, comment, share, subscribe, aktifkan lonceng yang ada di sebelah sini supaya kamu bisa mendapatkan tips-tips wirausaha, tips-tips bisnis, tips-tips yang lain lah supaya kamu bisa berkembang dan bertumbuh. Oke. Apa yang mau dibahas? Saya juga bingung ya. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Saking spesialnya, bajunya sama dengan warna ini. Dokter Vika ya, kakak dokter ya. Kakak coach nanti insyaallah. Ya, Dokter Vika ini bagian dia belum familiar, tapi usahanya familiar sekali gitu. Usahanya di kuliner dan tahu brandnya apa? Chocolicious, salah satu kue premium, cake premium yang ada di Kota Makassar yang pertumbuhannya sangat luar biasa sekali. Inilah beliau yang punya, beliau petani. Nice. Tepuk tangan dulu, hore. Dokter Vika. Oke, kita akan banyak belajar nanti sama beliau, khususnya teman-teman yang punya usaha kuliner, usaha kue, emak-emak yang di sana di luar sana lagi galau-galau yang butuh motivasi. Hari ini kita akan belajar sama sosok womanpreneur beliau untuk bagaimana caranya bisa mengembangkan usahanya sampai sejauh ini. Oke, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dok, saya lagi sakit nih dok, omset saya turun. Gimana kabarnya? Sehat? Masih disebut dokter Kak Dek. Oh iya, enggak Minka. Coach mau saja. Nanya orang jadi dokter. Oh gitu. Dia enggak berprofesi masih dipanggil. Kalau gitu ganti coach. Enggak apa-apa jadi dokter lebih apa dia? Kakak mau saja jadi kakak kakak. Gimana kabar tak? Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini memang Kak pulang ini dicegat. Aduh, iya memang. Tapi Sengaja. juga karena YouTuber terkenal ya yang mencegat. Jadi sekarang sibuk apa Kak selain selain jalan-jalan shopping ke luar negeri begitu? Sibuk nganter anak saya kalau pagi sekolah di ya. Amerika begitu kan ya? Capai ke Amerika. Sibuk jemput anak saya kalau sekolah. Luar biasa. Bisnisnya enggak diurus ya. Autopilot. Biasa. Enggak. Ya sibuk tiap hari jualan kue. Jadi saya pegawai di salah satu toko kue yang paling kece badai di Makassar ya. Pegawainya posisinya dia sebagai founder gitu saya ya. Salah satu komisaris di sana. Ya, jadi Chocolicious Anda sudah tahu kan pernah viral ya di sosial media juga, dan sekarang kalau di mana-mana kita di berbagai sudut Kota Makassar selalu ada Chocolicious. Nah, inilah beliau di balik dapurnya ya, atau di balik yang jualan dua-duanya. Di balik dindingnya. Boleh diceritakan Kak, itu Chocolicious sebenarnya dulu kan ingat sekali tuh waktu zaman-zaman Twitter itu sudah ada itu, zaman-zaman saya main Twitter itu 2013. Itu gimana memulai bisnis kuenya itu loh? Sudah ada spam-spamnya nih. Kita mau bilang begitu, dia bilang sendiri. Gimana ceritanya? Ya, gimana dia ceritanya? Tahun 2013 ya. Oh, 2013 mulai ya? Startnya. Start 2013 sampai sekarang ya gitu. Berarti sudah sekitar 7 tahun. 7 tahun ya. Iya. Iya. Iya, sudah Itu sekitar jadi 7 tahun. terus Terus bisa pergunakan teknik coaching untuk mengeksplor saya lebih boleh, jauh. apa yang Anda rasakan? Jadi setelah itu Karena kita bisa ikut pelatihan. 2013 Ya 2013 kita start bulan Agustus 2013. Waktu itu habis melahirkan, terus nggak bisa praktek, akhirnya daripada nganggur, sedih alasannya dia. nanti saya kasih efek-efek dramatis lah. Hujan-hujan begitu tuh. Gara-gara apa? Udah bisa tadi? Nggak bisa praktek. Kan profesinya dokter gigi ya? Dokter gigi. Enggak, dokter bedah gigi. Terus? Kita bisa praktek karena harus menjadi seorang ibu yang baik ya, yang menyusui anaknya. Akhirnya waktu itu sebenarnya niatnya cuma vakum 6 bulan sampai anak saya dapat
makanan pendamping ASI, MPASI. Akhirnya jualan. Memang gini, sebenarnya memang saya tuh udah punya plan goal ya, udah punya goal kalau saya nggak akan jadi dokter. Saya jadi gini, saya mau jadikan dokter itu sebagai profesi utama saya itu nanti bukan dokter gitu. Jadi dokter itu saya jadiin hobi, bukan hobi sih sebenarnya. Enggak, sebenarnya gini, karena terkendala di waktu itu. Waktu, jadi saya praktek malam, harus keluar dari rumah jam 5 sampai malam. Nah waktu itu yang jadi masalah itu adalah saya kadang cuma ketemu anak saya 2 jam. Gara-gara kan dia pulang sekolah jam 3. Itu tunggu dulu, tadi melahirkan terus ada anaknya sekolah, gimana ceritanya tuh? Ada anakku tuh yang pertama. Yang kedua ini. Yang kedua tuh melahirkan. Ya, kayak gitu. Jadi waktu itu saya sebenarnya bukan mau jual kue, saya tuh mau jual alat kedokteran gigi. Tapi kenapa? Jalan takdir membawa saya akhirnya saya jadinya jualan kue. Tapi yang bikin kue waktu dokter, awal ya? Iya, waktu awal ya. Jadi ceritanya gini, profesi dokter tuh profesi yang sangat mulia. Saya bahagia sekali pernah jadi dokter. Cuman waktu itu kan hidup pilihan ya, karena akhirnya di satu titik saya sadar bahwa anak saya waktu itu yang pertama mau masuk SD kan. Terus saya runut lah, kalau hal ini terus menerus terjadi, jam 5 saya harus pergi praktek. Mungkin kalau saya praktek pagi itu lebih aman ya. Tapi karena waktu itu saya nggak praktek pagi, saya prakteknya malam. Jadi akhirnya ya saya mencoba mereview keadaan. Kalau ini terus menerus terjadi, akhirnya saya bisa-bisa cuma ketemu anak saya 2 jam. Waktu itu keluarga sangat sedikit. Karena kan pergi jam 5, pulang tuh tengah malam kan. Gitu. Akhirnya saya harus cari profesi lain nih kan. Saya udah pernah coba mindahin jam praktek sebenarnya pagi. Kan saya praktek swasta, tapi nggak ada yang datang pasti. Sedih tuh, nanti kasih efek drama ya. Ya, terus. Gitu. Jadi 6 bulan saya coba praktek pagi kan, pindahin jam praktek. Tapi memang edukasi itu masyarakat bahwa dokter itu prakteknya pasti malam. Malam, betul. Jadi pagi nggak ada yang datang. Gitu. Akhirnya singkat cerita. Akhirnya ya waktu itu memang mungkin momen ya. Kan kadang-kadang Allah itu memberikan petunjuk melalui momen gitu. Tapi memang itu saya udah merencanakan memang untuk saya harus cari profesi lain. Saya kan tetap mau eksis tuh ya, eksistensi sebagai wanita yang bisa cari duit gitu ya. Gitu deh. Ya, akhirnya bulan Februari 2013 lahirlah. Agustus. Sorry. Bulan Agustus 2013. Iya, anak saya yang kedua itu lahir bulan Juli kan 2013. Agustus tuh saya udah jualan. Jadi awalnya jualan kue tradisional, kue modern. Enggak dong, langsung yang modern waktu itu. Iya. Jadi langsung jadi bukan, banyak yang nanya ya, apakah bikin kue itu passion saya? Bukan, cuman waktu itu kesempatan yang terbuka adalah bikin kue. Andai kata kesempatan yang terbuka waktu itu adalah menjahit, mungkin saya akan jadi penjahit. Andai kata kesempatan yang terbuka waktu itu adalah menjadi pemilik peternakan misalnya, mungkin saya akan berternak. Itu namanya Cocolicious peternakan. Itu ceritanya, sejarahnya ya. Luar biasa ya, karena 180 derajat dari yang biasanya kan orang bilang kalau kamu bisnis itu dari hobi gitu, dari passion. Ternyata bukan passionnya, saudara-saudara. Passion saya adalah makan. Tapi ternyata itu salah satu benang merahnya. Merahnya. Nah, akhirnya 2013 di tahun berapa betul-betul akhirnya bisa. Ini kalau dari samping saya kelihatan besar ya. Oh iya. Ya boleh, gimana? Jadi gimana setelah 2013? Kapan baru membesarkan gitu? Niatnya fokus. Makanya ini Cocolicious ini harus saya. Ya akhirnya kan waktu itu jadi gini, saya nggak pernah niat untuk serius jualan kue. Tapi memang saya udah niat kalau saya serius mau buka usaha. Jadi gitu ya, startingnya beda ya. Ada orang yang memang punya mimpi mau punya toko kue. Nah mimpi saya bukan punya toko kue, mimpi saya itu punya usaha. Nah waktu itu kesempatan yang ada adalah bikin kue. Iya. Bikin kue, jadi akhirnya bikinlah saya kue. Tapi waktu itu niatnya cuma buat sampai 6 bulan sampai ya. Anak saya udah bisa makan pendamping lain, maka saya akan kembali praktek. Akhirnya? Dan melanjutkan mimpi saya untuk punya toko alat kedokteran gigi itu tadi.
Tapi ternyata profitable ya. Lama gitu ya. Secara analisa ya. Akhirnya serius lah. Secara neraca yang sangat-sangat sederhana ya, waktu itu nggak seperti sekarang. Jadi laporan keuangan juga ngacak-ngacak. Tapi intinya tuh gini ya, usaha itu walaupun masih kecil harus dipisah antara uang pribadi sama uang bisnis. Kenapa? Akhirnya pada saat kita menentukan kita mau lanjut atau kita mau berhenti, kita punya dasarnya itu adalah laporan keuangan. Walaupun waktu itu saya cuma pakai buku hitam, tahu nggak? Iya, yang debit kredit itu. Kas. Iya, masih ada loh bukunya itu. Masih saya pakai juga. Oh, jadi setelah 6 bulan akhirnya memutuskan benar-benar saya kayaknya fokus ya, di sini. akhirnya waktu itu tuh suami saya nanya, jadi bagaimana ini, Umi sudah 6 bulan sudah bisa praktek kembali. Kan waktu itu beliau tuh yang nyuruh berhenti praktek dulu. Enggak, berhenti praktek dulu karena mau menyusui kan. Terus setelah 6 bulan dia bilang udah bisa nih kayaknya lanjut untuk praktek. Terus saya bilang gini, aduh kayaknya enak bikin kue daripada praktek. Sebenarnya bukan enak sih, pas lihat itu laporan dari segi data bisnis. Dari segi data bisnisnya growth-nya bagus kan dalam 6 bulan itu. Cuman memang nggak bisa besar kalau kita nggak punya toko offline, kalau cuma online gitu. Akhirnya bener bulan 8 itu online sampai bulan 8, 9, 10, 11, 12, bulan 1 kan Januari 2014. Bulan 3 akhir awal April itu tanggal 26 Maret itu kita udah punya toko di depan yang di Petarani. Oh, itu mulanya ya. Itu mulanya. Akhirnya sekarang diseriusi dan sekarang growth-nya luar biasa ya. Sudah sebenarnya nggak seindah yang bapak-bapak ibu-ibu lihat ya. Ya tapi kita harus banyak belajar sama sosok-sosok seperti beliau. Tadi kan banyak sekali inspirasi-inspirasi yang emak-emak bisa lihat nanti apa yang bisa dipelajari, apa yang insight yang bisa didapatkan. Ternyata bisnis itu ya tadi harus by data. Kalau tidak ada datanya kita tidak bisa memutuskan. Ada nggak tips-tips buat untuk nanti lebih lanjutnya datanglah coaching sama beliau karena dia coach sekarang. Coach apa? Sekarang tips buat emak-emak yang lagi itu tadi kan sudah ada tips tadi, pisahkan uang itu, pisahkan kalau mau bisnis begitu loh, harus pisahkan uang pribadi sama uang bisnis supaya kelihatan nanti dan bisa. Ada tips. Ya kalaupun disatuin ya, misalnya rekeningnya satu, setidaknya ada laporan. Jadi begitu ada pengeluaran dicatat, ada pemasukan dicatat. Biasanya kan ibu-ibu tuh yang ada kalau pemasukan dicatat, pengeluaran nggak dicatat, atau kebaliknya pengeluaran dicatat, gitu. Pemasukan. Disiplin. Ada lagi tips yang lain supaya kalau bukan tips sebenarnya ya. Jadi intinya gini, saya selalu punya dream, mimpi atau apa? Dreams comes true. Bukan tips. Jadi gini, itu selalu jadi pegangan saya. Jadi kita sebenarnya tuh nggak pernah tahu ya, Tuhan itu meletakkan kita di posisi apa. Kadang kita kan nggak bisa memilih ya. Tahu-tahu kayak saya misalnya tuh tahu-tahu jadi tukang kue misalnya. Waktu itu kan saya nggak milih, saya pengennya jadi dokter gigi kan. Bahkan saya ingat banget besok saya praktek itu besok saya melahirkan, malam ini saya masih praktek. Jadi dengan perut gede itu saya masih cabut gigi, terus saya pergi ke rumah sakit dengan perawat saya. Dengan bawa koper, jadi itu perawat ketawa, ini dokter mau operasi lagi ya, tapi cabut gigi dulu baru operasi gitu. Jadi nggak pernah mimpi akan meninggalkan profesi itu. Saya sangat mencintai profesi itu karena kan keluar itu pasien dengan muka bahagia ya. Saya laris manis loh, yang di Tamalate pasti tahu dokter gigi Vika Kurniawati gitu ya. Terus ya, jadi intinya gini, ditaruh dimanapun jangan pernah. Jadi gini, macan kalau kecilnya kucing, gedenya bisa jadi macan nggak? Kecilnya kucing, apa ada kemungkinan kucing itu besarnya jadi macan? Nggak bisa ya. Kalau kecilnya macan, gedenya ada kemungkinan jadi macan nggak? Ada ya. Nah, jadi mau kita tuh kecil atau besar, kalau memang kita selalu memposisikan diri sebagai macan, gitu. Macan gimana sih? Bagus sekali, saya diam dulu ya. Jadi ditaruh di posisi kecil pun pastikan kita jadi macan di situ. Karena apa? Kita nggak pernah tahu akan membesar
kalau kelak yang kecil itu membesar, maka insya Allah dia akan jadi macan besar. Kalau karena kita menganggap kan kecil, biarin dia jadi kucing gitu, mana tahu kan jadi gede gitu. Itu aja sih, ngerti nggak? Belum, saya ulang-ulangi. Sama, saya juga nggak ngerti. Terima kasih. Sebenarnya semuanya yang disampaikan itu ilmu. Jadi kalau saya terlalu banyak lagi bisa 1 jam nanti ya. Cukup 15 menit dan ini Terima sangat kasih sudah luar biasa. 1 frame sama YouTuber. Luar biasa ya, guys ya. Jadi pesannya dua sangat penting buat insight buat teman-teman yang bisnis kuliner. Yang pertama tadi adalah dari sisi keuangan, finansial kecerdasan finansial seperti itu. Yang kedua tadi tentang mindset. Selalulah menjadi macan gitu. Macan Kemayoran Jakarta. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti terima kasih. sharing kita. Bagi yang merasa terinspirasi, ya boleh nanti di follow akunnya apa Kak? Akun apa nih? Instagram Cokolisus Indonesia. Enggak. Tetap iya. iklan ya? Enggak. Vika Kurniawati ya. Ya, nanti di sini ada ya, Vika Kurniawati. Nanti Kurniawati. mau bertanya tentang inspirasi yang lain, bisnis, tentang apa gitu, nanti bisa sama. Kalau masih aktif main judo, main ini. Main judo. Anak apa? Enggak, sekarang lagi mencari kegiatan yang lain. Oh gitu. Saya mau lari sama Miping itu. Oh, lari dari kenyataan ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti sharing-sharing yang bermakna ini, sangat mendalam dan begitu aha momen ya. Aha. Oke, nanti kita ketemu lagi dengan pembicara-pembicara yang lain yang tidak kalah serunya lagi, tema-temanya bukan pembicaranya, karena di sini seru gitu. Nanti insya Allah kita banyak belajar, mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dan bisa membawa pulang dari video ini. Paling enggak teman-teman bisa menjadi orang yang bisa membawa manfaat buat orang lain. Saya Daeng Faki. Saya Vika Kurniawati. Kami adalah Dinas Kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.